Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvania Edwarman dengan NIM 210600183 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas statistika saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME dengan materi bab 3 yaitu ukuran pemusatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang rata-rata hitung, median, modus untuk data tidak berkelompok. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Contoh pemakaian ukuran pemusatan. Yang pertama, berapa rata-rata aset bank pada 2011? Yang B, berapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode 2012? Yang C, berapa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2012 di beberapa negara ASEAN? Dan yang terakhir, berapa rata-rata NPL perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki? Ini merupakan cara menghitung rata-rata hitung sampel, yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyak data. Untuk mencari rata-rata hitung populasi, maka rumusnya adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan jumlah observasi. Ini merupakan contoh dari rata-rata hitung populasi. Pada Bank BCA, nilai kreditnya adalah 256,77. Pada Bank BNI, nilai kreditnya 200,70. BRI 348,23, Bank Mandiri 388,80, dan yang terakhir Bank Cimniaga 145,40. Untuk mencari nilai rata-rata hitung populasinya, maka kita harus menjumlahkan nilai kreditnya, lalu dibagi dengan jumlah observasi. Jumlah observasinya di sini ada 5, maka jumlah nilai kreditnya adalah 1.339,9 dibagi dengan jumlah observasinya yaitu 5, maka hasilnya adalah 267,98. Nah, ini untuk cara menghitung contoh rata-rata hitung sampel dengan cara X bar sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyak data. Di sini ada perusahaan Astra Agro Lestari dengan cash dividen per lembar sahamnya 695, laba pada tahun 2012 2.454, serta total aset 2012 adalah 12.420. Dan pada perusahaan Adikarya cash dividen per lembar sahamnya 30,33, dan laba 2012 adalah 213, serta total aset pada tahun 2012 adalah 7.872. Maka X barnya sama dengan kayak gini, sama dengan 113.823,50. Kita masuk kepada rata-rata hitung tertimbang. Rata-rata hitung tertimbang adalah rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data berbeda. Besar dan kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisinya. Rumusnya adalah XW sama dengan W1 dikali X1 sama dengan ditambah W2 dikali X2 ditambah sampai WN kali XN dibagi dengan W1 tambah W2 sampai dengan WN. Di mana
X1 adalah nilai data ke-1 dan W1 adalah bobot data ke-1. Begitu seterusnya. Ini contoh rata-rata hitung tertimbang, yaitu pada perusahaan Astra Agro Lestari dengan X1-nya laba 2012 adalah 2.454 dan W1-nya adalah total aset 2012 yaitu 12.420, maka W1 dikali X1 sama dengan 30.478.680. Begitu sampai seterusnya sehingga mendapatkan jumlahnya adalah 1.252,059 dan rata-rata hitung tertimbangnya adalah 11,167. Lalu pada selanjutnya kita masuk kepada ukuran pemusatan rata-rata hitung median modus untuk data yang berkelompok. Contoh rata-rata hitung data berkelompok adalah data berkelompok data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Rumus dari nilai tengah adalah sigma F dikali X per N. Di sini ada kelas ke-1 dengan interval 77,0 sampai 84,4. Nilai tengah kelas atau X1 sama dengan 80,7 dan jumlah frekuensinya Fi sama dengan 3, maka Fi dikali Xi sama dengan 242, begitu seterusnya sehingga kita dapat melihat kita mengetahui jumlahnya N sama dengan 22 dan sigma F1 kali X1 sama dengan 2120,4 dan ini merupakan nilai rata-ratanya 96,381. Ini merupakan contoh lainnya yaitu nomor 1 dengan interval kelas 10 sampai 19,2 dan F1-nya sama dengan 100/6, begitu sampai seterusnya, maka mendapatkan N-nya sama dengan 25. Dan kita harus mengetahui sigma F1 dikali X1, yaitu pada kelas ke-1 intervalnya 10 sampai 19,2, Fi sama dengan 6, Xi 14,6, dan sigma F1 dikali X1-nya adalah 87,6, begitu seterusnya, maka kita mendapatkan jumlahnya 727,7 dengan rata-ratanya 727,7 dibagi 25 sama dengan 29,108. Sifat dari rata-rata hitung. Yang pertama, setiap kelompok, baik dalam bentuk skala interval maupun rasio, mempunyai rata-rata hitung. Yang kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Yang ketiga, satu kelompok, baik kelas maupun suatu kesatuan dalam populasi dan sampel, hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Yang keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Yang kelima, rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Yang keenam, rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Yang ketujuh, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau nilai yang sangat kecil. Yang kedelapan, bagi data dan kelompok data yang sifatnya terbuka atau lebih dari atau kurang dari tidak mempunyai rata-rata hitung. Selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai yang letaknya berada di tengah-tengah data
di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya. Median data tidak berkelompok, yaitu yang pertama letak median sama dengan N ditambah 1 dibagi 2, data ganjil median terletak di tengah, serta median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Rumus median data berkelompok sama dengan L ditambah N per 2 dikurang siki dikurang pi dikali I, di mana L adalah TP bawah kelas median dan N adalah jumlah seluruh frekuensi bagi 2, dan Cp merupakan jumlah frekuensi sebelum median, P sama dengan frekuensi kelas median, dan I panjang kelas interval. Ini merupakan contoh data tidak berkelompok, di mana nomor urut 1 total aset 2012 adalah 436,795, nomor urut 1 dengan laba 2012 sama dengan 22,460, begitu seterusnya, di mana letak mediannya ada di nomor urut 6 dengan total asetnya 19,709, nomor urut 6 laba 2012 adalah 2.989. Ini merupakan contoh median data berkelompok. Dicari dengan letak median N per 2 sama dengan 53/2 dan hasilnya 226,5. Jadi terletak pada frekuensi kumulatif antara 26 sampai dengan 43. Dan nilai mediannya adalah 157,7 ditambah 53 dibagi 2 dan dikurang 26/17 dibagi 14 sama dengan 158,11. Nah, yang selanjutnya ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul, di mana rumus modus data berkelompok adalah L ditambah D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali I. L adalah batas bawah kelas interval, D1 adalah didapatkan dari frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan I merupakan panjang kelas interval. Contoh modus data berkelompok. Letak modus pada frekuensi kelas paling besar adalah 17, kelas 158,2 sampai 172,2. Nilai modusnya adalah 157,7 ditambah 6 dibagi 16 dikali 14. Maka hasilnya adalah 162,95. Hubungan rata-rata median dan modus. Yang pertama, kurva simetris. X bar sama dengan median sama dengan MO. Sedangkan kurva condong ke kirinya adalah modus kecil dari median, kecil dari X bar. Dan kurva condong ke kanan, X bar kecil dari median, kecil dari modus. Selanjutnya yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama, K1 sampai 25% data dan K2 sampai 50% data dan K3 sampai dengan 75%. Rumus letak kuartil. Untuk data tidak berkelompok, maka K1-nya dengan rumus 1 dikali N ditambah 1 dibagi dengan 4, K2-nya
2 dikali N tambah 1 dibagi 4, dan ketiganya adalah 3 dikali dengan N tambah 1 dibagi 4. Sedangkan untuk data berkelompoknya pada K1, 1N dibagi 4, K2, 2N dibagi 4, K3, 3N dibagi 4. Contoh kuartil data tidak berkelompok. Letak kuartilnya adalah 1 dikali 19 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 5. Pada data kelima itu terdapat dengan nama perusahaannya adalah PT London Sumatera Indonesia dengan harga sahamnya 1.700 dan keduanya adalah 2 dikali 19 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 10, maka nomor urut 10 dengan nama perusahaan Harum Energi dengan harga saham 3.475 dan ketiganya adalah 3 dikali 19 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 15, maka datanya data ke-15 yaitu perusahaan gas negara dengan harga sahamnya 4.950. Selanjutnya contoh data kuartil berkelompok. Dengan rumus NKI sama dengan L ditambah I dikali N per 4 dikurang CV dibagi dengan FK lalu dikali dengan CI. Data K1-nya adalah 100,22 bagi 4, maka adalah hasilnya 5,5, sedangkan 5,5 itu terletak antara 3 dan 7, sedangkan letak K2-nya 200,22 dibagi 4 sama dengan 11, antara 7 sampai 14, dan letak K3-nya adalah 3,22 per 4, hasilnya 16,5 antara 14 sampai 22. Jadi, K1-nya adalah 84,45 ditambah dengan 5,5 dikurang 3 dibagi 4 lalu dikali dengan 7,4, maka hasilnya 89,75. K2-nya 91,95 ditambah dengan 11 kurang 7 dibagi 7 dikali dengan 7,4 hasilnya 96,179 dan K3-nya 106,95 ditambah 165 dikurang 14 dibagi 4 dikali 7,4 hasilnya 111,575. Selanjutnya desil. Desil adalah ukuran letak data yang membagi 10 bagian yang sama. D1 sebesar 10%, D2 sampai dengan 20%, dan D9 sampai dengan 90%. Rumus letak desil adalah yang pertama untuk data tidak berkelompok, yaitu D1 dengan rumus 1 ditambah N tambah 1 dibagi 10, D2 2 dikali N1 tambah 1, N ditambah 1 dibagi 10 sampai dengan D9, 9 dikali N tambah 1 dibagi 10. Data berkelompoknya adalah 1N dibagi 10, 2N dibagi 10, sampai 9N dibagi 10. Ini merupakan grafik letak desil. Selanjutnya contoh contoh desil data tidak berkelompok. Seperti di sini D1-nya 1 ditambah 19 tambah 1 dibagi 10, maka hasilnya 2, yaitu pada data kedua. Adro Energi Tbk harga saham 1.190, D3 adalah 3 dikali 19 tambah 1 dibagi 10 sama dengan 6, maka itu adalah data telekomunikasi Indonesia dengan harga saham 2.225, dan D9-nya adalah 9 dikali 19 tambah 1 dibagi 10, maka hasilnya 18, yaitu Astra Internasional dengan harga saham 6.750. Contoh desil data berkelompok. Seperti di sini, ada datanya.
Lalu kita masuk kepada persentil. Persentil merupakan ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama, yaitu P1 sebesar 1%, P2 sampai 2%, P99 sampai 99%. Rumus letak persentil adalah untuk data tidak berkelompok. P1 rumusnya adalah 1 dikali N tambah 1 dibagi 100. P2 sama dengan 2 dikali N tambah 1 per 100 sampai dengan P99 kali dengan N tambah 1 per 100. Untuk data berkelompoknya adalah 1N dibagi 100, 2N dibagi 100 sampai dengan 99N dibagi 100. Ini merupakan contoh ukuran letak persentilnya. Dan ini merupakan contoh persentil data tidak berkelompok. Yaitu carilah persentil 15,25,75 dan 95. Data persentilnya adalah P15 sama dengan 15 dikali 19 sama 1 dibagi 100, dan maka hasilnya dapat 3, yaitu pada data perusahaan Kalbe Farma dengan harga saham 1.300, dan P2525 dikali 19 tambah 1 per 100, dapatnya 5, yaitu PT London Sumatera Indonesia dengan saham 1.700, dan P75 adalah 75 dikali 19 tambah 1 dibagi 100, maka hasilnya 15, yaitu perusahaan gas negara dengan harga saham 4.900. Lalu pada P95 adalah 95 dikali dengan 19 tambah 1 per 100, maka hasilnya adalah 19, yaitu pada nama perusahaannya Bank Rakyat Indonesia dengan harga sahamnya 7.900. Dan ini merupakan contoh persentil data tidak berkelompok. Sama dengan sebelumnya, cara mencarinya, maka sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.